Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. 5 hari sudah kita menapaki tahun 2025. Rasanya masih eh, agak kaku di ucapan ketika menyebut tahun ini tahun 2025 karena kita begitu lazim dengan tahun 2024. Tapi saudara, akhirnya kita membiasakan diri dengan satu tahun kehidupan yang baru di dalam kehidupan kita. Untuk kita bahwa tanggalkan segala beban dan dosa yang begitu merintangi, masuki era baru di dalam kehidupan kita, dan sambut berkat-berkat Tuhan serta firman Tuhan yang selalu segar setiap hari mengingatkan kita bagaimana kita harus tinggal dan hidup serta survive, fighting for the new life, new hope, new future di dalam kehidupan kita. Mari sebelumnya kita satu di dalam doa, saudara. Kita menikmati berkat Tuhan, firman yang pada hari ini kita akan bentangkan bersama-sama. Terima kasih Bapa di surga, kebenaran-Mu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, kasih setiamu lebih daripada hidup. Memasuki tahun 2025 banyak tantangan, tetapi berikan kami kekuatan untuk bertahan serta menaklukkan setiap persoalan kehidupan kami bersama Yesus. Dengan firman-Mu kami percaya kami akan kuat teguh berjalan bersama Engkau. Haleluya. Kami sambut firman-Mu. Amin. Saudara, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan perenungan kisah para Rasul 10 ayat 1 hingga ayat 48 tentang seorang Cornelius, seorang perwira Italia yang takut akan Tuhan. Di Kaisaria, seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia, ia saleh serta seisi rumahnya takut akan Allah dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam satu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seseorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyama kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya dua orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya ketiga-ketiga orang itu seperti sedang berada dalam perjalanan dan dekat kota Yope. Kira-kira pukul 12 tengah hari naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal bagi Allah, oleh Allah engkau tidak boleh nyatakan haram. Hal itu terjadi sampai 3 kali dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya dalam hatinya, apakah kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Cornelius. Mereka sedang berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. Mereka memanggil seorang dan bertanya apakah Simon yang disebut Petrus itu ada menumpang di rumah itu. Dan ketika Petrus sedang berdiri berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu? Jawab mereka, Cornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima pernyataan Allah dengan perantaran seorang malaikat kudus supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Cornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan saudara sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Cornelius menyambutnya dan sambil tersungkur di depan kakinya ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, bangunlah, aku
hanya manusia saja. Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak keberatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku." Jawab Cornelius, "4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan, dan ia berkata, 'Cornelius, doamu telah didengarkan Allah dan saudaramu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyama kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu segera kusuruh kepadamu dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu.' Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, 'Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan ia telah menegaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Bahwa mereka mendengar orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, "Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita?" Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, di awal tahun 2025, firman Tuhan pada hari ini yang saya mau sampaikan bahwa takut akan Tuhan itu akan membawa pada keselamatan. Dikatakan bahwa Cornelius, seorang perwira dari Italia, seorang yang takut akan Tuhan bersama dengan seluruh isi keluarganya. Saudara, penting bagi kita kalau takut akan Tuhan itu ada di dalam diri kita. Sebab Tuhan akan menuntun pada keselamatan. Yang kedua, saudara, takut akan Tuhan dari seorang kepala keluarga itu akan berdampak bagi seluruh keluarganya. Di ayat yang di awal, saudara, dikatakan seperti ini, bahwa Cornelius seorang yang takut akan Tuhan. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah dan memberi banyak sedekah. Saudara, takut akan Tuhan itu sesuatu hal yang penting yang menjadi kekuatan bagi kita memasuki tahun 2025. Kalau tidak ada takut akan Tuhan, maka saudara akan menyimpang baik ke kanan maupun ke kiri. Saudara tidak akan melakukan pekerjaan saudara di dalam dasar takut akan Tuhan. Saudara akan melakukan hal-hal yang tidak berkenan, saudara. Seorang perwira pasukan. Nah, kalau dikatakan seorang perwira berarti dia punya jabatan, dia punya status, dia punya kedudukan. Dan bangsa Italia pula, saudara, orang asing, punya kedudukan, tapi saleh, seisi rumahnya, artinya dia menjadi pemimpin. Bukan sekedar menjadi pemimpin bagi pasukan Italia, tapi dia juga mau menjadi pemimpin di rumahnya. Saudara, pesan Tuhan di awal tahun 2025
takut akan Tuhan itu menjadi modal kekuatan yang memimpin kita pada keselamatan yang sempurna ketika kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Yang kedua, jadilah seorang yang mampu memimpin rumah tangganya. Mau dibawa kemana rumah tangga kita tergantung dari kepala keluarga sebagai pemimpin, sebagai imam yang mau dibawa kemana. Kalau dia orang yang gusar, banyak bertengkar, maka mau dibawa kemana keluarganya? Tapi dikatakan di sini di dalam ayat yang kedua, ia saleh. Saleh itu berbicara tentang hati yang lurus, perbuatan yang lurus, serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dia tidak dikatakan seisi rumahnya takut akan Cornelius, seisi rumahnya takut akan suara dari suaminya, seisi rumahnya takut akan papanya. Tidak, tetapi seluruh isi rumahnya takut akan Allah. Jadi seorang kepala keluarga kalau takut akan Tuhan ada padanya dan dia tidak menjadi seorang yang dominan, dia tidak menguasai keluarganya dengan amarah, dia tidak menguasai keluarganya dengan dominasinya, tapi dia menguasai keluarganya dengan atmosfer kesalehan. Dia sendiri saleh, maka keluarganya pun saleh. Saudara, pesan Tuhan yang pertama, takut akan Tuhan yang memimpin kita pada pertemuan-pertemuan ilahi dengan Tuhan. Takut akan Tuhan itu akan berdampak pada karakter. Karakter seorang kepala keluarga akan berdampak pada seisi keluarganya. Amin. Saudara, pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini terdiri dari 3 segmen. Segmen yang pertama tentang pertemuan Cornelius dengan malaikat Tuhan. Dan dia berkata, ada apa tuh? Pada segmen yang pertama, Cornelius disuruh untuk menjemput Simon Petrus. Segmen yang kedua, Petrus bersama Simon Petrus keesokan harinya dalam perjalanan, lalu di dalam perjalanan, ketiga orang itu dalam perjalanan sudah dekat ke kota Yope. Jadi sudah berjalan di dekat ke kota Yope, orang-orang yang diutus Cornelius untuk menjemput Simon Petrus. Pada pukul 12 tengah hari, Petrus mendapatkan penglihatan tentang makanan yang haram, makanan yang dinyatakan haram, itu halal bagi Tuhan. Itu merupakan suatu petunjuk bahwa dia akan melayani seorang yang di luar bangsa Yahudi. Segmen yang ketiga, pertemuan antara Petrus dengan Cornelius. Dan ternyata 4 hari sebelum Petrus ketemu dengan Cornelius, itu segmen yang pertama sudah terjadi bahwa Cornelius disuruh untuk anak buahnya untuk menjemput Simon Petrus. Saudara, di dalam kehidupan kita, tahukah saudara bahwa hidup ini sudah ditentukan oleh Tuhan? Kalau Tuhan katakan masa depanmu sungguh ada, hari depanmu tidak akan hilang, itu sungguh-sungguh benar adanya. Kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan, Tuhan sudah menyiapkan apa yang tidak terbayangkan oleh kita. Cornelius disuruh anak buahnya untuk menjemput Petrus, untuk mendengar apa yang akan Petrus katakan. Di sisi lain, di segmen kedua, Petrus sudah disampaikan apa yang harus dia katakan kepada Cornelius, yaitu Cornelius itu berkenan dan tidak ada yang haram di hadapan Tuhan ketika setiap orang datang kepada Yesus. Dan segmen yang ketiga, pertemuan itu dia mendengar langsung dari Petrus apa yang menjadi pesan Tuhan, bahwa ia berkenan dan bahwa Tuhan mengasihi semua bangsa. Yesus mati untuk semua bangsa, baik itu bangsa Yahudi dan bangsa bukan Yahudi. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pesan yang ketiga adalah kita tidak usah takut akan hari esok kalau hidup kita itu takut akan Tuhan, seperti di dalam kisah Cornelius. Karena apa yang dialami Cornelius, Tuhan bekerja dalam hidupnya dan Tuhan mengirimkan Simon Petrus untuk meneguhkan dia. Dia memberi dirinya dibaptis sesudah dia mendengarkan pengajaran Simon Petrus. Saudaraku yang diberkati, penting bagi kita untuk memiliki takut akan Tuhan. Penting bagi kita agar seluruh keluarga kita itu saleh dan menghadirkan Tuhan dalam hidup kita. Supaya jangan menjadi suami yang dominan, istri yang dominan, anak-anak yang pemberontak. Karena tidak ada kesalehan di dalam rumah tangga. Saudara, rumah tangga saudara akan kacau ketika saudara mengawali kehidupan kita ini dengan kekuatan sendiri, tidak takut akan Tuhan. Tapi biarlah takut akan Tuhan itu seperti Cornelius dan seisi rumahnya.
saleh, takut akan Tuhan, bahkan suka memberi. Orang yang suka memberi ada kemurahan hati. Orang yang suka memberi itu punya empati satu dengan yang lain. Orang yang suka memberi adalah orang yang sudah dibentuk hatinya, memiliki roh kemurahan hati yang peduli dengan orang lain. Saudara, pesan yang ketiga bahwa jangan khawatir akan masa depanmu kalau engkau hidup lurus berkenan kepada Tuhan. Tuhan berbicara kepada Cornelius. Tuhan juga mengutus Simon Petrus untuk berbicara kepada Cornelius. Saudara, skenario dari Tuhan itu selalu skenario yang luar biasa. Ketika kita menaruh hidup kita di dalam pengharapan yang benar kepada Tuhan. Dan ingat saudara, keluarga itu adalah sarana Tuhan untuk dia memberkati Cornelius dan seisi rumahnya takut akan Tuhan. Maka berkat keselamatan itu datang. Sebelum mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, mereka sudah suka memberi. Dan mereka memberi tidak dikatakan di sana memberi kepada siapa. Takut akan Tuhan itu kepada Tuhannya bangsa Yahudi. Padahal mereka orang Itali. Mereka sudah mendengar tentang Tuhan dan mereka setia. Dan ketika tepat pada waktunya, Tuhan beracara dalam kehidupan mereka. Perjumpaan secara pribadi itu terjadi. Dan benar-benar mereka dilawat oleh firman Tuhan. Cornelius dan keluarganya memberi diri untuk dibaptis dan mereka diberkati. Pesan Tuhan pada pagi hari ini tentang tahun 2025, saudara, jangan takut. Amin. Berani hadapi rintangan, jangan menyerah pada mimpi-mimpimu dan yakinlah bahwa segalanya mungkin jika kamu berjuang di dalam takut akan Tuhan, memberi keluargamu semuanya itu terlibat di dalam kesalehan dan takut akan Tuhan, dan ingat, masa depan akan sungguh ada, hari depan tidak akan hilang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari saudara, kita satu di dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami mau menerima berkat-berkat Tuhan di tahun 2025. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya, memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu, memberikan Engkau damai sejahtera. Tahun 2025, takut akan Tuhan, kesalehan, pemimpin rumah tangga yang baik, yang saleh, yang mengutamakan Tuhan, tidak dominan, tidak gusar, menjadi bagian kami, pemimpin dalam rumah tangga, orang suami yang takut akan Tuhan, istri yang menopang, dan anak-anak yang taat menjadi bagian kami. Kerinduan kami untuk selalu melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Diberkatilah setiap orang yang datang dalam nama Tuhan. Taat dan setia hingga Tuhan datang menjemput pada kali yang kedua. Takut akan Tuhan, kesalehan menjadi bagian kami. Tuhan memberkati dan melindungi kita sekalian. Semua yang percaya diberkati Tuhan. Takut akan Tuhan dan seluruh keluarganya takut akan Tuhan. Masa depannya sungguh ada, hari depannya tidak akan hilang. Berkatilah keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan ini Bapa. Dalam perjumpaan secara pribadi dengan Yesus, kami mengalami kekuatan dan damai sejahtera daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Dalam kekasih Tuhan, selamat beraktivitas and God bless you. Tuhan memberkati.